gunakan. Ya, untuk nge-burst juga sih. Cuman gue agak takut dengan lapu-lapu ketika berhadapan dengan ini ya, Uranus. Yes, di awal-awal bakal bisa nge-press. Kalau bisa nge-press suruh pulang buat recall 1 kali itu bagus banget kemenangan buat lapu-lapu. Tapi kalau sampai Uranusnya bisa hold di lane, dia bakal sustain cukup lama. Itu lapu-lapunya bakal cuma jagain lane aja. Dia gak bakal bisa untuk bantu teman-temannya karena otomatis Uranus bakal nge-push terus di lane-nya. Ya, itu bakal mengganggu banget strategi yang akan dilakukan oleh tim BTR sebenarnya. Betul. Kalau aku rasa juga begitu. Kalau lapu-lapunya nggak bisa dikasih roaming ke mid kah atau join war, ini bahaya sekali bagi tim Bigetron Bravo. Iya. Turn Alpha di MPL dong jadinya dong. Bigetron Bravo melihat dari pemilihan hero yang dipilih dari kedua tim ini lebih prefer ke arah mana dari Kawawa dan Gio sendiri? Kalau gue prefer Evo sih kalau yang buat sekarang. Iya sih, pas karena ada Brody juga ya di situ yang kalau kita tahu Brody ini tanky banget, Marshmallow benar-benar tanky dan mungkin akan memberikan sebuah cahaya di line of dawn kali ini. Dan ini kita langsung masuk ke in game-nya antara EVOS Icon melawan Bigetron Bravo. Alright, kita langsung masuk ke game pertama di match ketiga pada hari ini. Sudah ada EVOS Pendragon di bottom lane dan Revici tentunya akan berhadapan dengan Soriso. Iya, benar banget. Kita langsung mau lihat sensasi dari kedua tim. Kalau kita lihat Brody-nya udah dilepas juga dan berada di arah mid, di support oleh seorang Zoyebe tentunya. Di sisi lain dari sisi top lane-nya di situ udah ada 2 hero dari teman-teman Bigetron Bravo. Mencoba untuk melakukan pergerakan ke arah Deta, tapi ternyata cuman untuk say hello doang. Iya, hati-hati untuk Revici. Jangan terlalu offset karena kita tahu di situ ada Simban juga Deta yang bisa kapanpun untuk menghilangkan seorang Revici. Tapi kalau kita lihat sekarang masih belum ada inisiasi yang terlalu berlebih karena masih sama-sama level 1 juga, belum ada skill tambahan yang akan dinaikkan oleh kedua player tersebut. Ya sebenarnya di menit-menit seperti ini, di menit-menit pertama kedua tim masih fokus untuk jungle dulu, untuk farming dulu, nambah scaling dari segi XP dan juga itemnya, karena kan masih belum ini juga ya untuk melakukan team fight ya, inisiasi team fight. Benar banget, dan kali ini kita lihat sudah ada Panzer yang mencoba untuk ngepok-ngepok ke arah Deta, tapi sementara itu Revici kali ini menjadi bulan-bulanan seterusnya masih bisa terselamatkan tentunya karena masih damage early, masih belum terlalu sakit amat untuk seorang Revici-nya. Gue mau kasih notis sedikit buat kalian semua di mana Uranus di sini berhasil untuk mengusir mundur lapu-lapu yang ya itu otomatis bahwa dia bakal menang dari XP karena dia ada di XP lane. Ya. Yes, benar. Dan itu bakal nge-pressure terus-terusan. Brody-nya juga sudah melakukan roaming ke bagian bottom lane. Lihat, udah mulai nakal Uranusnya. Dia udah mulai buat potong semua minion yang ada, bahkan berani untuk diving. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Brody-nya aja mencoba untuk ngambil jungle dari seorang Gamora. Ini bahaya banget, tapi kalau kita lihat Versiknya sudah mulai berada di daerah ambush di sana, masih mencoba untuk melakukan ganking. Dan turtle yang pertama sudah hadir di tengah-tengah lane of down. Iya, kebiasaan ya Versik ini selalu kalau misalnya udah jungle itu nggak pada tempatnya, dia udah muter-muter kemana-mana aja. Dan di sini kalau kita lihat udah melakukan encounter dari kedua tim di area turtle-nya Brody yang di area sendirian harus mundur ke belakang, tapi masih bisa melakukan retribution ke arah turtle-nya. Versik selalu mundur ke belakang, di situ ada Void Crystal dan First Blood berhasil diamankan oleh tim dari Bigetron Bravo. Iya, sementara itu war is not over yet. Kita lihat Gamora flicker ke depan dari seorang Panzer yang menghilangkan seorang Gamora. Ini benar-benar kerugian banget. Seorang core dari tim Bigetron sama-sama harus hilang bersama dengan Versik. Ya, tapi lebih ke arah unggul untuk EVOS Icon, dimana memang tadi Turtle bisa di-secure oleh Versik juga. Dan memang Versik adalah salah satu marksman yang cukup mandiri kalau bisa kita bilang. Dia nggak perlu dijaga sama sekali. Bahkan tadi untuk urusan Turtle, dia solo di sana. Bahkan ketika ada 3 orang dari Bigetron coba buat kontes dia masih sempat buat melepaskan retributionnya untuk mengamankan turtle tersebut. Iya, itu sih ngeri banget yang dilakukan oleh seorang Versik ya. Dia benar-benar on point banget yang kita lihat sekarang Versik. Mencoba untuk mengejar seorang Deta, sudah memiliki Gaman Force di sana dan menghilangkan Matilda-nya. Wow, ini benar-benar early yang sangat baik sekali untuk tim EVOS Icon. Sementara itu di bottom lane sudah ada Soriso yang mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Pendragon di sana. Masih bisa selamat tentunya. Yes, 3 hero sekaligus mengarah seorang Pendragon, tapi Pendragon masih bisa sustain damage-nya dan masih bisa survive di area bottom lane-nya. Di sini kalau kita lihat Versik-nya udah benar-benar nakal banget, keliling-keliling kemana-mana pun. Bahkan dia udah mau melihat
pergerakan dari purple buff yang bakal diambil oleh Gamora. Di situ udah melakukan 1v1 bersama Gamora, tapi tipis banget. Akhirnya bisa dihilangkan seorang Gamora di sana kali ini. World Manipulation. Ada Way of Dragon ke arah Deta di sana untuk menyelamatkan seorang Verzik. What a play from Panzer. Benar-benar bisa menyamankan, membuat aman dan tentram bagi core dari milik EVOS. Verzik selamat kali ini, Sylvie. Yes, benar sekali sih kalau kita lihat Brody benar-benar berani banget. Dan akhirnya nggak sia-sia juga ya keberanian mereka menumbangkan satu core lagi di area mid lane-nya itu Harley. Dan di sini kita lihat Pendragon sudah melakukan 1v1 bersama Sorizo. Damage yang dihasilkan dari Pendragon lumayan cukup sakit ya. Membuat dari seorang Sorizo harus mundur ke belakang regen HP-nya lagi. Turtle yang kedua sudah kembali muncul. Panzer sudah melakukan poking damage sedikit demi sedikit disusul Persix. Teman-teman dari Bigetron berapa masih belum notice kalau ada poking karya Turtle. Iya sih, ini kayak nggak ada kontes. Ya nggak bakal bisa dikontes juga tadi karena memang udah secara item damage, secara rotasi juga EVOS mereka terlihat sangat strong sekali. Ini dikarenakan ya, satu mereka dapetin Brody, yang kedua bahkan Persik dia pede banget buat bisa dapetin player dari BTR dengan dia nungguin di semak-semak tadi area dari Orange Buff. Itu benar-benar overpower banget yang dilakukan. Komit yang sangat luar biasa banget karena dia tahu pergerakan yang dilakukan oleh seorang Gamora dan kali ini di bottom lane. Benar kata Omawa dan prediksi Omawa juga. Sorizo-nya benar-benar nggak bisa dikasih kemana-mana. Sampai itu bottom lane udah jebol juga Sylvie loh. Ya benar banget San, di area top lane-nya. Panzer sudah melakukan deadly magic dari area tapi baik sekali. Zaman Force berhasil menemukan satu hero di area bottom lane. Zoebit melakukan backup yang cukup baik lagi-lagi. Gamora harus hilang di area top lane-nya. Ini kerugian besar banget untuk tim BTR karena Gamora sudah terpikos sampai 3 kali dan ada reward manipulation keluarkan untuk seorang cowoknya harus pulang menambah pundi-pundi kill ke arah tim BTR. Ini ya not good lah untuk seorang Sinyo dan juga BTR karena dari segi goldnya aja udah lumayan jauh. Udah bedanya hampir 5.000. Nah, tempo permainan sebenarnya lagi dipegang sama EVOS sih. Mereka kita bisa lihat ya ada 2 hero mereka yang bisa nyebrang lewatin sungai, Uranus dari Pendragon dan juga bahkan dari Brody. Inilah sebabnya kenapa kayak Brody juga menjadi salah satu staple untuk bisa selalu deep ban. Dan item pertama tadi buat Brody untuk Persik tough boots-nya ada, untuk lebih care dengan adanya Harley dan juga adanya real world manipulation, belum lagi adanya Matilda. Dan juga dia buat Raptor Machete menuju ke Brute Force Breastplate. Iya, Brute Force juga dikeluarin kali ini. Kita lihat tadi Way of Dragon bisa di-verify saja oleh seorang dia, tapi kali ini bisa dihilangkan. Satu orang di sana, lagi-lagi Zaman Force dikeluarkan untuk seorang Matilda. Nggak bisa selamat real manipulation untuk memukul mundur lawan-lawan yang di sana. Sinyonya tidak bisa selamat juga kali ini. Oke, crossbow yang dikeluarkan oleh seorang Simba menghilangkan seorang Zoebit di area tapi Revici sudah memberikan poking damage ke arah temannya dan berhasil menembakkan 4 sekaligus dari teman-teman Bigetron Bravo. Ini yang menjadi early advantage yang cukup baik dari EVOS Icon memegang kendali permainan di menit ke-6. Bener banget, baru masukkan menit ke-7 malah ini ya. Turtle udah mau keluar lagi sebentar lagi dan mereka udah unggul 6 poin kill. Ini epic banget sih yang dilakukan oleh tim EVOS Icon pada kali ini. Ya, tema permainan masuk ke EVOS Icon, mereka dapetin semuanya ya. Dengan nge-zone out pemain-pemain dari BTR, Pendragonnya udah gak bisa dikendalikan. Lihat Uranus, kita tahu adalah hero yang sempat menghilang karena sesuatu hal. Dan sekarang dia kembali lagi dan masih lumayan mengesalkan meskipun di early game cukup tipis. Iya. Tapi kalau kita lihat sekarang di bottom lane menjadi objektif yang dilakukan oleh EVOS Icon. Mencoba memporak-porandakan semua turret dari mid, bottom sampai top lane-nya. Tersisa tinggal 1, 2, 3, 4, 5 turret aja dari tim BTR ini. Oke, sebenarnya Zaman Force dikeluarkan di area mid lane-nya. Benar-benar udah memberikan poking damage karena teman-teman crossbow tank mengarah seorang Haris. Dan disitu kalau kita Haris ya harus hilang Pendragon yang benar-benar tebal banget. Yang kalau kita notice dari early sampai dengan mid game ini benar-benar belum pulang loh. Ya, mereka anti pulang-pulang ke bro. Iya, udah dipoking oleh beberapa hero dari teman-teman BTR tapi masih keras banget. Sedangkan di sisi lain Persik melakukan objektif turret. Satu turret di area top lane-nya harus ditumbangkan dari teman-teman Bigetron Bravo. Bener banget, kalau kita lihat ya, ini semua tim dari player dari EVOS bermain benar-benar sangat agresif tapi juga konsisten. Iya, disiplin ya? Iya, disiplin banget. Kalau tadi Persik benar-benar objektif ke top lane padahal di mid-nya tadi sempat ada
kerusuhan sebenarnya. Yes, dan jadi kalau kita lihat Pendragon diberikan poking damage oleh 3 hero tapi masih bisa sustain, masih bisa menahan damage yang dihasilkan dari ketiga hero dan masih bisa berdiri dengan tegak di area top lane-nya. Di sini kalau kita lihat teman-teman dari EVOS udah benar melakukan invasi ke arah jungle. Ini yang membuat pressure tersendiri bagi teman-teman Bigetron Bravo karena dari segi networknya juga udah terpaut sangat jauh. Real mode manipulasi yang diarahkan ke seorang Pendragon tapi Pendragon masih bisa sustain damage-nya. Apakah dan harus ditumbangkan EVOS revisi. Di sisi lain datangnya agak sedikit telat juga ya. Iya, tadi kalau dari segi item yang sudah jadi juga Om Wawa, itu jauh juga Gue goldnya. cuma ngeliat satu item sih tadi. Apa tuh? Apa tuh? Punyanya Zoidberg. Apa itu? Clock of Destiny Lightning. Oh ya, Itu udah cukup. udah cukup. Itu semuanya bisa dibabat sama dia. Separuh HP pasti hilang, tinggal di follow up sama Versik. Iya, itu bener-bener combo yang luar biasa banget ya kalau dari Zoidberg dan juga versi kalau nantinya dari segi item bisa di Langsung pukul. iya. Nah, ini dia itemnya nih Om Wawa. Iya, secara item lihat Clock of Destiny, Lightning Truncheon, terus di harinya udah jadi Holy Crystal. Aduh. Ini mau diapain lagi? Terus semua source damage gede banget. Iya. Ya, dan Lord sudah hadir tengah-tengah lane of down, langsung di revoke aja jadi objektif bagi tim EVOS dan Lord bisa di-slay dengan Retribution Israel. Lord full manipulation, Zaman Force juga dikeluarkan ke arah Singo di sana, masih bisa mundur ke belakang. Chrono Destin dikeluarkan juga oleh seorang Harry tetapi nggak bisa membuat dia selamat. Harus hilang di tangan Wen ya. Dipukul mundur juga BTR kali ini 4 orang tersisa, 1 untuk 1. Iya, 1 untuk 1 dan di sini kita Lordnya udah berjalan ke arah mid lane-nya teman-teman dari EVOS Pendragon dari EVOS tinggal menunggu Lordnya masuk aja untuk melakukan inisiasi karena base lane punya nice banget, oke, Web Dragon dikeluarkan berhasil melakukan seorang Gamora. Dan ini dia, one spray push akan dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Icon dan juga kalau kita lihat Circle Eagle dikeluarkan untuk mengunggul teman-teman dari EVOS Icon tapi Brody-nya di situ harus ditumbangkan dan mau nggak mau teman-teman dari EVOS harus mundur dan set up permainan kembali. Ya, ini ada suatu kesalahan nih Om Wawa yang dilakukan oleh EVOS kalau menurut Om Wawa. Mereka lebih ke arah pengen nge-end sih sebenarnya tadi ya. Temen gue rasa nggak masalah sih. Masih untuk di wave yang pertama, masih untuk di Lord yang pertama di bawah menit ke-12, jadi masih ada waktu untuk EVOS. Mereka cuman lagi ya ngetes aja buat naik ke atas apakah mereka bisa di end dan ternyata masih belum bisa, masih bisa dipanis untuk pemain-pemain dari Bigetron Bravo. Jadi ya Bravo, mereka masih bertahan di sana, mereka akan harus mengandalkan one-one-nya yang jangan sampai kena payung Kagura. Yes, benar Ya. banget. Tadi kalau kau lihat juga one-one-nya benar-benar jadi momok bagi tim EVOS karena bisa menghasilkan beberapa kill. Tadi kalau nggak salah Zoidberg juga bisa hilang ya dan juga Revici juga bisa hilang sama seorang Simba. Iya, di situ dan menjadi sebuah keuntungan juga sih di mana teman-teman Bigetron Bravo masih punya chance, masih bisa nafas dan masih bisa memikirkan strategi yang bagaimana yang bisa untuk menumbangkan EVOS Panzer ke depannya, EVOS Icon ke depannya. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman dari kedua tim kembali melakukan setup permainan. Walaupun di sini keuntungan dari EVOS Icon juga udah didapatkan di mana satu ini tertarat di area mid lane-nya juga udah terpush, udah hancur dan ini akan membuat super minion juga bisa masuk dengan bebas ke area mid lane-nya. Di selain Versix-nya udah mulai masuk untuk menumbangkan satunya berturut turut di area top lane-nya. Sakit banget tuh arah sinyonya itu loh Versix-nya. Kalau dilihat juga dia udah level 15, Gamora baru level 11, ini juga lumayan kalah jauh levelnya. Dan ini kita lihat sekarang juga teman-teman dari EVOS sudah mulai ada yang mau melakukan poke-poke ke arah Matilda Deta di situ. Belum ada minion yang masuk dari top bottom lane mencoba untuk push ke arah bottom lane-nya karena minion sebentar lagi hadir dan cita-cita dari minion akan segera terrealisasikan. Iya, sebenarnya ada ini dia langsung melakukan poking ke arah depan minion Bigetron Bravo. Di sisi lain Pendragonnya mencoba untuk clearing minion dulu. Masih belum mau mengambil keputusan juga dari teman-teman EVOS Icon. Karena kalau misalnya ada sebuah kesalahan dari EVOS Icon-nya juga akan membuat teman-teman EVOS Icon agak kesulitan juga ya. Tadi kredit banget sih buat seorang Uranus ya dari Pendragon. Dia benar-benar fokus untuk menghancurkan top lane-nya. Itu ngeri banget sih. Ketika dari teman-teman Bigetron mencoba untuk melakukan defensif di area mid, dia diam-diam sneak peek untuk menghancurkan top lane. Ngeri sih. Dan di sini kalau menurut Kowawa untuk Bigetron Bravo sendiri apa yang harus dilakukan supaya dia dapat mengembalikan keadaannya? Satu, berharap EVOS Icon buat kesalahan fatal. Kayak mungkin blunder-blunder lah ya, mini-mini blunder gitu. Itu bisa kalau mereka bisa ngepanis satu pemain mereka. Atau yang kedua, mereka harus memperkuat sebenarnya untuk defense high ground yang menurutku di sini bisa banget bocor dengan cepat karena ada Uranus. Cuman kalau one-one-nya pecah di momen yang pas untuk crossbow off tank, itu bisa momen untuk mendapatkan poin kemenangan juga.
Oke, kita langsung aja balik lagi ke in-game-nya Pendragon dan juga Vericik saling berjibaku untuk ngambil orange buff milik seorang Gamora kali ini. Mencoba untuk melakukan setup kembali minion yang sudah ada hadir tengah-tengah. Udah ada reload manipulation. Di situ Vericik yang mencoba untuk diserang. Gak bisa untuk selamat. Crossbow of tank-nya juga udah dikeluarkan juga oleh seorang One yang kali ini. Zaman Force mencoba untuk menghilangkan seorang Simba. Simbanya masih bisa selamat ke belakang bersama dengan Deta. Ini benar-benar bahaya sekali untuk tim BTR. Iya, sejujurnya kalau kita 3 ini tertarik di area mid lane, top lane dan bottom juga udah hilang buat minion dengan luasa bisa memasuki area base lane. Ini akan menjadi PR tersendiri bagi teman-teman Bigetron. Bravo, Lordnya udah berdiri dengan tegak, tinggal menunggu Vericik bangkit saja untuk melakukan poking ke arah Lordnya. Di sisi lain Pendragon mencoba untuk mengalihkan perhatian dari teman-teman Bigetron. Bravo. Gamenya udah benar-benar memanas banget sih, dimana 3 inner bat tertarat sehingga mereka benar-benar harus fokus. Ketika teman-teman EVOS Icon melakukan poking ke arah Lordnya, agak kesulitan juga untuk Bigetron melakukan contest di arah Lordnya. Ini kalau menurut aku sih BTR jangan terlalu fokus untuk Uranusnya ya, karena emang sih Uranusnya ngerepotin. Cuman kalau misalnya terlalu fokus pada Uranus, ujung-ujungnya nanti seorang versi, Revici, dan juga Zoidberg bisa dengan leluasa untuk menghajar mereka dari belakang. Ya lebih karena kayak dari BTR ya, mereka butuh untuk ngangkat levelnya dulu. Iya. Mereka lagi under level sekarang, mereka harus bisa at least lah sama 15-15 semuanya baru bisa ngelawan. Paling dekat memang Simba, karena tadi Simba bisa dapetin juga. Dan ini momen yang bagus banget untuk Simba, kalau bisa dapetin satu weakness point lagi tadi di sana, bakal bisa pecah. Nah ini dia Lordnya sudah mulai diambil oleh seorang Vericik, Retribution is real. Dan kita lihat juga Zaman Force keluarkan untuk seorang Gamora di sana masih mencoba untuk mengejar kembali seorang Simba di sana yang masih bisa selamat. Ini benar-benar pertanda BTR harus segera mengganti strategi defensif yang lebih baik dari sebelumnya. Iya, benar banget. Ini benar-benar harus mencoba sustain Lordnya yang akan mulai masuk. Tapi kalau kita lihat teman-teman dari EVOS Icon sudah melakukan pressure, sudah melakukan one strike ke sisi lain. Minionnya benar-benar udah mulai masuk ke base lane-nya. Sorry harus ditumbangkan di sisi lain. Simba dengan crossbow tank-nya tidak menumbangkan siapapun. Malah Simba yang harus hilang di area mid lane. Dan Lord belum sampai. One strike push sudah dilakukan oleh teman-teman dari minionnya ya. Sehingga EVOS Icon berhasil memenangkan pertandingan yang pertama. Benar banget, 1-0.